Bahkan Rasulullah juga pernah di lockdown, masuk dalam gua Hira beberapa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutammima makarimal akhlaq liyuhina sahayatan fi hadid dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat MD dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali dan mengingatkan sahabat-sahabat MD dimanapun berada, mari kita berusaha senantiasa meningkatkan, menyempurnakan keimanan dan ketakwaan. Hanya iman dan takwalah hidup kita bisa menjadi berharga dan mulia, baik di antara sesama maupun di hadapannya Sang Pencipta kita nantinya. Sholawat dan salam kita semoga Allah haturkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Sahabatku MD dimanapun Anda berada, apa yang bisa kita ambil hikmah corona atau pandemi ini? Bagi saya mensikapi melihat tata susunan bahasa. Corona adalah bacaan kami, bacaan kita. COVID, kenapa COVID-19? COVID artinya menjaga 19 aksara hijaiyah di aksara Bismillahirrahmanirrahim. Boleh orang lain memaknai dengan berbagai hal, tapi ini dari sudut pandang metode dalang Ki Ageng Lanang. Jadi kalau saya simpulkan bahwa Allah ciptakan, Allah kondisikan suatu keadaan, pasti ada hikmah yang tersimpan untuk kehidupan manusia ini, sekecil apapun. Contoh, Allah ciptakan seekor makhluk namanya nyamuk. Dengan nyamuk yang kecil tersebut, berapa dibangun fakultas kedokteran, berapa banyak karyawan di pabrik obat nyamuk, berapa dokter yang telah lulus di fakultas kedokteran. Ini ada hikmah, walaupun ada hikmah di negatifnya. Jadi kita mensikapnya bagaimana? Pesan-pesan moral yang positif. Dengan adanya corona ini sebetulnya mengingatkan kembali, kalau di dalam bahasa pewayangan adalah waktunya goro-goro. Nah, goro-goro itu apa artinya? Gotong royong agar tumbuh peduli, tergugah rasa kemanusiaan untuk saling tolong menolong. Ini hikmah pesan moral yang bisa kita petik. Karena apa? Nah, karena COVID-19 aksara di Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya selalu ingat mengatasnamakan Allah, sifat Allah harus dikembangkan, rasa kemanusiaan ini dengan Rahman dan Rahimnya. Harus peduli dan berbagi sekecil apapun dalam kehidupan manusia ini. Baik kepada diri, keluarga, lingkungan, dan alam semesta. Hendaknya kita peduli bagaimana dengan sesama makhluk. Ada tata aturan yang harusnya dilakukan, baik secara tata aturan kesehatan dan kemanfaatan. Contoh kasus
di dalam makan makanan pun yang halalan thayyiban. Islam sudah mengajarkan halalan thayyiban itu artinya ya halal tapi yang baik sesuai gizi nutrisi yang dibutuhkan. Kalau makan hewan-hewanan ya sesuai tata aturan, harus disembelih, tidak menganiaya, tidak menzalimi. Hewan pun yang baik, masih banyak hewan-hewan yang baik, tidak asal masih hidup-hidup ditelan, nggak boleh, berarti tak menzalimi. Dengan adanya corona, banyak hal positif yang kita dapatkan. Kita melihat di sisi positifnya, bagaimana ozon menjadi bersih, bagaimana munculnya di umat Islam, muncul imam-imam di mana-mana, karena setiap sholat di rumah maka tumbuhlah sebagai bapak dan sekaligus merangkap imam di dalam sholat, mengajarkan kecerdasan secara ilahiyah, alamiah, dan ilmiah. Namun yang patut kita petik adalah setiap musibah atau lockdown ini juga pernah dialami pada zaman para nabi. Contohnya Nabi Yunus alaihissalam pada saat dakwah mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan, kesehatan, ketertiban sesuai tata aturan kehendak Tuhannya, ditolak. Maka Nabiullah Yunus alaihissalam sampai mengalami kesal dan akhirnya meninggalkan umatnya. Di tengah perjalanan karena musibah harus di lockdown di perut ikan, tapi dijalani dengan penuh sabar untuk mendapatkan hikmah. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam juga pernah di lockdown dalam perjalanannya di kapal beberapa hari. Contoh lagi, Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah di lockdown, baik di sumur, dicelakakan oleh saudara-saudaranya karena rasa bencinya, terbelenggu oleh ego dirinya, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam ditaruh di sumur dan kemudian sampai dewasanya di penjara juga. Akhirnya dengan rasa syukur dan sabarnya, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi Perdana Menteri yang bisa menuntaskan kesulitan-kesulitan di zamannya, di umatnya, di rakyatnya pada zaman itu. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam pada saat dengan kesabarannya, maka ikan pun tidak tahan, dimuntahkan, dan melihat umatnya sudah bertaat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini luar biasa. Bahkan Rasulullah juga pernah di lockdown, masuk dalam gua Hira beberapa waktu, tapi dijalankan dengan penuh syukur dan sabar. Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahasanya dari Qur'an, bacaan. Maka kita membaca situasi kondisi ekonomi, sosial, budaya, bagaimana kita bersandar hanya kepada Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya. Kita tidak bisa bersandar kepada makhluknya yang terbatas oleh ruang dan waktu dengan berbagai kekurangannya. Maka tidak ada lain, mari kita senantiasa kita jalani kehidupan ini. Hidup ini adalah permainan. Bagaimana kita bermain dengan cantik, secara sungguh-sungguh sesuai tata aturan. Jangan main-main dalam hidup ini. Mari kita berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah. Setiap apapun musibah ini akan menjadi kekuatan bagi diri kita, karena Allah uji agar menaikkan tingkat derajat kita, potensi diri kita, sehingga kalau kita terima dengan penuh sabar dan syukur, berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah,
dan semangat di dalam diri kita, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan, kemuliaan, kejayaan, berkah yang berlimpah untuk diri, keluarga, lingkungan bangsa, bahkan dunia ini. Mari kita berharap kepada Allah, semoga bermunajat kepada Allah, kita diberikan kekuatan untuk pandai bersyukur dan diberikan kemampuan bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah berkahi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.